Saya Raffiatul Hasyaka. Saya Muhammad Raya Pratama Putra Wibowo. Saya Muhammad Raihan Fadani. Saya Muhammad Azamal Akbar. Kami dari kelompok 2 003. Revolusi industri. Secara definisi, revolusi industri merupakan suatu perubahan pada kegiatan ekonomi yang awalnya berdasarkan pada tindakan agraris dan pembuatan kerajinan, mengalami perubahan atau peralihan menjadi kegiatan ekonomi yang berlandaskan pada industri dan manufaktur mesin yang menunjang produksi massal. Untuk secara kronologis, kegiatan revolusi industri itu terjadi pada tahun 1760-an di negara Inggris, di mana diawali oleh penemuan James Watt akan uap. Setelah sejarah singkat mengenai revolusi industri tadi, revolusi industri mengalami perkembangan secara kronologis, di mana pada awal kehadirannya, revolusi industri dikenal sebagai revolusi industri 1.0. Nah, hal ini disebabkan oleh penemuan James Watt akan mesin uap pada abad ke-14. Hal ini mengakibatkan perubahan besar-besaran pada pabrik-pabrik kala itu, di mana mesin uap dijadikan alat mekanis pertama yang menunjang produksi massal. Hal ini mengalami perkembangan lebih lanjut dengan ditemukannya batu bara dan kayu sebagai bahan bakar. Hal yang mencolok dari revolusi industri 1.0 adalah perubahan dari dunia yang serba manual menjadi dunia yang semi otomatis. Selanjutnya, ada revolusi industri 2.0. Hal ini merupakan kelanjutan dari revolusi industri 1.0 yang diawali pada awal abad ke-20 oleh penemuan Nikola Tesla akan arus listrik dan Thomas Alva Edison akan kerja. Produksi pabrik pada saat itu menjadi efisien, karena pada tahun 1913 ditemukan conveyor belt yang mengandalkan arus listrik. Hal ini menyebabkan produksi pabrik menjadi lebih cepat. Ciri khas dari revolusi industri 2.0 adalah banyaknya perubahan haluan mata pencaharian masyarakat yang awalnya berhutani menjadi pabrik. Setelah ini ada revolusi industri 3.0. Hal ini terjadi pada akhir abad ke-20 ketika muncul internet. Dua faktor utama yang menjadi ciri khas dari revolusi industri 3.0 ini adalah mulai munculnya mesin-mesin yang terotomasi atau daur ulang sendiri dan munculnya internet yang mempersempit jarak namun memperluas informasi. Selain itu, pada era ini ditemukan komputer oleh Alan Turing yang mengakibatkan pengolahan data lebih efektif. Akibatnya banyak produksi elektronik dan produksi digital jadi lebih maju. Selanjutnya ada revolusi industri 4.0. Ini akan menjadi poin utama dari pembahasan kita kali ini, di mana menurut fisikawan asal Jerman, Hegerman, revolusi industri 4.0 adalah revolusi industri di mana terdapat integrasi antara Cyber Physical System (CPS) dan IoT yang bekinerja bersama-sama dalam kerja. Pada revolusi industri 4.0 ini tidak hanya kinerja internet dalam aspek kecepatan yang meningkat, namun juga aspek akses informasi yang meningkat. Selain itu, pada era 4.0 ini, persaingan industri modern mulai mengandalkan algoritma yang dibuat pada perangkat lunak. Hal ini meliputi baik pada analisis pasar, pemasaran, dan manajemen industri sendiri. Kecanggihan teknologi IoT saat ini telah memungkinkan berbagai alat elektronik untuk selalu terhubung dengan jaringan internet. Lalu berbagai benda juga sudah dilengkapi dengan barcode dan juga RFID untuk pengenalan dengan berbagai keperluannya. Sedangkan untuk pengenalan manusia sendiri masih menggunakan sidik jari, scan retina mata, dan juga pengenalan wajah kita untuk berbagai keperluan keamanan. Adapun beberapa sektor yang memanfaatkan bidang IoT akibat revolusi industri 4.0, yang pertama adalah sektor industri atau pabrikan. Sektor ini memanfaatkan beberapa sensor untuk mengoptimisasikan lini produksinya, ataupun juga menggunakannya dalam proses pengemasan yang menjadi lebih akurat dan cepat menggunakan beberapa robot yang memiliki sensor-sensor tertentu. Yang kedua adalah sektor otomotif. Sektor ini menggunakan beberapa sensor dan juga kamera untuk teknologi self-driving, self-parking, dan juga fitur-fitur aman berkendara yang lainnya. Dan juga mengintegrasikan smartphone dengan mobil untuk aplikasi seperti Apple CarPlay, Android Auto, serta beberapa aplikasi-aplikasi pendukung yang dapat mengecek kondisi mobil dari jarak jauh menggunakan smartphone kita. Yang ketiga adalah sektor transportasi dan juga logistik. Sektor ini memanfaatkan bidang IoT, terutama dalam bidang transportasi, untuk beberapa cara metode transportasi umum yang baru, seperti ojek online dan juga taksi online melalui smartphone kita.
Lalu dalam bidang logistik, kita dapat memanfaatkannya seperti menggunakan barcode dan juga sensor untuk melacak barang yang sedang dikirim, ataupun menggunakan sensor dan kamera di atas udara untuk mengecek lalu lintas udara yang kompleks. Lalu, yang keempat adalah sektor retail. Nah, dalam sektor retail ini, IoT dimanfaatkan untuk memaksimalkan supply chain yang lebih efisien bagi para produsen. Lalu, kita juga dapat memanfaatkannya untuk melakukan transaksi secara online dimanapun dan kapanpun melalui website dan online shop melalui gadget yang kita miliki. Yang kelima adalah sektor energi dan publik. Dalam sektor energi tersendiri, kita dapat memanfaatkan berbagai sensor untuk mendeteksi adanya bocoran pipa air, pipa gas, ataupun gangguan listrik yang dapat dilihat secara real time. Lalu dalam sektor pajak dan juga atau publik, kita dapat memanfaatkan IoT dan pada contohnya saat ini adalah penggunaan aplikasi untuk melakukan pembayaran tagihan dan juga pajak secara online kapan saja dan juga di mana saja. Lalu yang terakhir adalah sektor lingkungan hidup, di mana kita biasanya sudah melakukan penelitian dalam meneliti air, lalu meneliti kesehatan tumbuhan, ataupun melakukan perkiraan cuaca yang memanfaatkan beberapa sensor dan juga beberapa data yang diperlukan. Disitulah di mana big data dan juga IoT telah dimanfaatkan untuk memperdayakan dan menggunakan sumber yang akurat dan juga terverifikasi untuk melakukan penelitian yang lebih akurat dan lebih baik ke depan. Setiap perkembangan itu pasti ada positif maupun negatifnya, termasuk revolusi industri dimulai dari 1.0 sampai 4.0. Pasti ada dampak positif maupun negatifnya. Adapun untuk dampak positifnya sendiri, semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya lingkungan, muncullah berbagai teknologi yang bisa memudahkan manusia dalam segala hal, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaan. Lalu bisa mengakses informasi secara cepat, bisa memasarkan produk lokal ke mancanegara. Dan ada pun untuk dampak negatifnya, semakin banyak pengaruh dari barat yang masuk ke dalam Indonesia tanpa tersaring apakah itu baik atau tidak. Semakin rusaknya norma Indonesia karena pengaruh-pengaruh dari luar, dan semakin mudahnya menyebar suatu informasi yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Dalam menghadapi dampak negatif dari revolusi industri, tentunya kita mempunyai cara untuk mengatasi maupun meminimalisir dampaknya, yang mananya untuk mengatasi dampak pengangguran akibat tergantikannya tenaga manusia dengan teknologi, diperlukan investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan baru, sehingga tercipta tenaga kerja yang siap dalam menghadapi perubahan teknologi. Kemudian, kita harus bijak dalam memanfaatkan teknologi untuk keterhubungan, sehingga kita tidak menjadi orang yang individualis. Misalnya, dengan memanfaatkan platform daring untuk kegiatan kolaboratif dan sosial. Selanjutnya, perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak sosial dan lingkungan dari konsumsi berlebihan, sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan yang berkelanjutan. Selanjutnya, dalam menanggulangi lunturnya kebudayaan tradisional Indonesia, kita dapat mempromosikan tradisi dan budaya Indonesia di teknologi media sosial. Yang terakhir, kita perlu menyaring budaya-budaya luar yang masuk agar kita tidak terpengaruh budaya negatif yang menyalahi norma-norma di Indonesia. Mungkin sekian penjelasan dari kami mengenai pengaruh revolusi industri 4.0 dalam bidang teknologi informasi. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Dan atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Dadah. Dadah. Gue belum masuk, Ren. Nah, oke, ada satu pantun untuk kalian dari saya sebagai peserta terakhir. Langit biru, laut biru, ilmu baru untuk kamu. Dadah.